Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Senin 21 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas Tanah Boleng, Flores Timur, NTT, dengan tema Tidak Ada Yang Mustahil. Doa dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta Utara. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk cinta dan kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam tadi sampai hari baru ini. Engkau masih memberikan kami berkat karena Engkau mencintai kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberi Putra-Mu yang tunggal hadir di tengah-tengah kami, yang selalu menyertai gerak langkah hidup kami. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami dalam seluruh hari ini, mampukan kami untuk mengalami cinta-Mu dalam setiap pengalaman hidup yang kami hadapi, salib-salib kecil yang kami derita, sakit penyakit yang dialami oleh sesama-sesama kami. Dengarkanlah setiap doa dan intensi kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, bukalah telinga hati kami untuk menjadi pendengar sabda-Mu, dan mampukan kami pula untuk menjadi pelaksana firman dalam setiap pengalaman hidup kami. Bimbinglah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kaki kami kuat berdiri, tangan kami mampu membagi kebaikan dan cinta kepada sesama. Berilah kami rahmat-Mu, agar mulut kami boleh mewartakan cinta-Mu dalam tutur kata kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam.
Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Kisah penyembuhan ini terjadi setelah Yesus bersama dengan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, turun dari gunung. Ketika Yesus menghampiri murid-muridnya itu, di sana ada orang banyak yang telah menanti-nanti dan mereka segera menyambut Tuhan Yesus. Di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sedang mempersoalkan sesuatu bersama dengan murid-muridnya. Dan ternyata ketika Yesus mendekati mereka, di situ ada seorang anak yang kerasukan roh jahat dan ia menjadi bisu sejak masa kecilnya. Seorang dari antara mereka, kemungkinan besar adalah ayah dari anak itu, bercerita tentang bagaimana menderitanya si anak ketika roh jahat menyerangnya. Anak itu dibanting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan seluruh tubuhnya menjadi kejam. Seringkali juga roh jahat itu menyeretnya ke dalam api atau ke air untuk membinasakannya. Orang itu setelah bercerita tentang keadaan penderitaan anaknya, ia pun segera meminta belas kasihan dari Yesus untuk mereka. Dalam percakapan selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan orang itu yang tak lain adalah ayah dari anak itu segera berteriak, "Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Teriakan "aku percaya" ini menunjukkan iman dan keyakinannya akan Yesus, sehingga anak yang sangat menderita sejak masa kecilnya itu dapat bebas dari roh jahat. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Salah satunya ialah membebaskan mereka yang menderita karena sakit. Yang diperlukan ialah bagaimana kita menanggapi karya penyelamatan Yesus ini.
yakni dengan kepercayaan yang penuh bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan mampu menyelamatkan manusia dari berbagai-bagai bentuk penderitaan. Anak yang kerasukan roh jahat ini menderita cukup lama. Sejak kecil dia sudah menderita, tapi dia kemudian diselamatkan oleh iman dari orang tuanya. Kita mendengar bahwa mereka sudah membawa kepada murid-murid, tetapi murid-muridnya tidak dapat menolongnya, tidak dapat mengusir setan. Hanya Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. Dan hal ini hanya dapat terjadi karena iman atau kepercayaan mereka. Sementara itu, setelah peristiwa penyembuhan ini terjadi, Tuhan Yesus pun berpesan kepada murid-muridnya untuk melakukan segala sesuatu dalam doa, terlebih dalam hal pengusiran roh jahat jenis ini. Kemungkinan para murid mengusir roh jahat tadi tanpa berdoa terlebih dahulu, sehingga Yesus mengatakan kepada mereka untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, iman atau kepercayaan dan doa adalah dua unsur penting dalam menghadapi kesulitan atau penderitaan hidup. Iman atau kepercayaan merupakan bentuk ungkapan hati yang seringkali harus dipadukan dalam doa. Sebab doa yang hambar, asal-asalan, atau hanya ungkapan bibir tanpa suatu kepercayaan, semuanya sia-sia. Dialog yang dibangun bersama dengan Tuhan dalam doa harus disampaikan dengan rasa percaya yang teguh. Iman atau kepercayaanlah yang dapat menolong orang untuk bebas dari pergumulan atau penderitaan, bahkan hal yang mustahil sekalipun. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, tanpa kita sadari, roh jahat itu selalu mengintai kita. Ia ada di dekat-dekat kita. Ketika kita lengah sedikit saja, roh jahat langsung menyerang kita dan menindas kita. Maka kita perlu membenahi sikap hati kita dengan menjauhkan diri dari perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, dan berdusta. Sebab sikap-sikap yang demikian berasal dari roh jahat. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan atau menderita karena ulah orang lain ataupun ulah dari diri kita sendiri. Secara tidak sadar, hal-hal demikianlah pekerjaan roh jahat yang menginginkan kita binasa. Terkadang orang berkecil hati karena orang banyak menyorotinya atau menjelek-jelekannya. Kadang-kadang juga kita berurusan dengan orang-orang yang memutarbalikkan fakta dan memojokkan kita, sehingga kitalah yang menderita. Kadang-kadang juga kita merasa putus asa karena apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Peristiwa-peristiwa atau perasaan-perasaan ini adalah pekerjaan roh jahat yang membuat kita jauh dari keselamatan. Dalam saat-saat seperti ini, yang diperlukan ialah bukan menangisi atau meratapi nasib, melainkan dengan iman yang teguh datang kepada Yesus, menyerahkan seluruh pergumulan dan persoalan kepada Yesus. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga sabda-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, secara khusus bagi mereka yang saat ini tengah menderita sakit. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka, agar mereka boleh mengalami mujizat dari-Mu dan mengalami kesembuhan, dan semoga Engkau menguatkan mereka, agar sakit penyakit yang mereka derita boleh diserahkan dan disatukan dengan kurban salib Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, bersama Putra-Mu kami juga menyerahkan kaum muda kami. Bimbing dan tuntun mereka dalam gerak langkah hidup mereka, dalam kesaksian hidup mereka di tengah dunia ini. Berilah mereka rahmat-Mu, agar iman mereka tetap kuat dan teguh dalam menjalani badai hidup yang mereka alami.
Berilah mereka berkat berlimpah dan masa depan yang cerah dalam hidup mereka. Dengarkanlah doa-doa dan mampukan mereka untuk mengalami kasih-Mu dari hari ke hari lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan mereka semua yang saat ini tengah mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup berumah tangga. Semoga kasih dan cinta-Mu mempersatukan mereka, menguatkan mereka, dan semoga rahmat Roh Kudus-Mu hidup dalam hati mereka, agar mereka mampu untuk saling koreksi karena cinta, agar rumah tangga mereka boleh terbentuk kembali, dan mereka boleh menyatu seperti keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami masing-masing. Mampukan kami dalam seluruh hari ini, sehingga kami boleh menjadi saksi cinta yang hidup. Mampukanlah kami untuk boleh terbuka mata atas mereka yang saat ini mengalami sakit, penyakit, dan derita. Secara khusus sanak keluarga kami, mereka yang berada di sekitar kami, sehingga kami boleh melayani mereka dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir untuk menyapa setiap hati.